kids, let your light shine. Hai kids, coba lihat kakak di sini punya banyak sekali buah di dalam keranjang ini. Loh, kok buah jeruk yang ini sudah hitam ya kids? Sepertinya buah yang ini sudah buruk. Kalau buah yang buruk tidak bisa dimakan lagi. Nah, kalau yang ini memang masih bersih, buahnya masih baik dan bisa dimakan kids. Sepertinya kakak harus membuang yang ini deh. Karena sudah tidak bisa dimakan. Apakah kalian mau bermain kids? Bantu kakak ya kids mencari satu buah yang buruk di antara buah-buah yang baik pada gambar berikut. Temukan buah yang buruk di antara buah-buah yang baik pada gambar ini. Manakah buah yang buruk? Itu dia. Yeay, kalian menemukannya. Kita buangnya buah yang buruk. Sekarang coba cari lagi kids di gambar ini. Apakah kalian menemukannya? Ya, itu dia buah yang tidak baik. Kita buang ya buah yang buruk itu. Sekarang coba cari lagi kids di gambar ini. Di mana ya buah yang buruk? Nah, itu dia. Kita buang juga ya buah yang buruk. Yeay, terima kasih sudah membantu kakak dalam memilih buah yang baik dan yang buruk. Oh ya, apakah kalian siap mendengarkan Supel Bible Story hari ini? Yeay, kakak juga sudah tidak sabar nih mau mendengarkan Supel Bible Story hari ini. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Let's sing for God.
belanja buah yuk. Kakak disuruh mama untuk beli buah-buahan nih. Kata mama, kakak harus pilih buah yang baik. Kalian bantu kakak yuk memilih buah yang baik. Wah, ada buah jeruk. Apa kalian tahu buah jeruk yang baik itu seperti apa ya? Buah jeruk yang baik itu pilih yang warnanya cerah. Lalu ukurannya pilih yang besar, jangan yang kecil. Lalu pilih yang kalau ditekan-tekan agak empuk, tandanya airnya banyak kids. Sepertinya ini buah jeruk yang baik. Sekarang kita cari buah lain ya. Wah, ada buah apel kids. Apa kalian tahu buah apel yang baik itu seperti apa ya? Buah apel yang baik itu pilih yang warnanya merah dan matang. Lalu pilih yang baik. Jangan sampai ada bagian yang berlubang atau busuk ya. Dicari diputar-putar. Ya, sepertinya ini buah apel yang baik ya. Oke, kakak sudah selesai belanjanya. Hai kids, terima kasih ya sudah membantu kakak memilih buah yang baik. Oh iya, hari ini kita mau belajar buah roh ini loh. Buah roh apakah ini? Kebaikan. Ya, kebaikan. Kids, ngomong-ngomong, apa ya yang dimaksud dengan kebaikan? Kalau buah yang baik bisa kita lihat dari warna, bentuk, maupun penampilan luarnya. Bagaimana dengan kita, manusia ya? Apa ya artinya menjadi baik? Kids, kalau kita bilang tolong dan terima kasih pada mama, apakah itu cukup membuat kita menjadi baik? Apakah kita orang yang baik jika kita mencoba membantu orang lain? Apakah menurut Tuhan kita adalah orang yang baik? Wah, kakak jadi bingung ya kids. Ternyata menjadi baik itu lebih rumit dari yang kita duga ya kids. Kalau buah yang baik, salah satunya bisa dilihat dari penampilan luarnya. Tapi kalau orang yang dikatakan memiliki kebaikan itu yang bagaimana ya? Kids, untuk belajar tentang kebaikan, mari kita belajar dari Yesus. Apa ya yang dia katakan tentang kebaikan? Mari kita buka Alkitab kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good job kids. Di dalam kitab Markus diceritakan, suatu kali ada seorang pria yang berlari menghampiri Yesus. Dia berlutut dan kemudian memanggil Yesus, "Guru yang baik," kata dia. Lalu bertanya sebuah pertanyaan. Ya, dia menyebut Yesus guru yang baik. Namun Yesus menjawab orang itu seperti ini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kids, kata Yesus, tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Ya, hanya Tuhan yang benar-benar baik. Karena dia selalu melakukan apa yang benar. Tidak ada yang buruk atau jahat dari Tuhan. Tidak ada sedikit pun. Dia selalu melakukan hal yang benar setiap saat. Dia baik setiap saat. Ya, menjadi baik adalah selalu melakukan hal yang benar setiap saat. Bukan melakukan hal yang benar saat papa mama melihat saja atau saat guru melihat. Kids, apakah kamu bisa membayangkan kalau kita menjadi baik setiap saat? Artinya selalu melakukan hal yang benar setiap saat. Tidak melakukan hal yang buruk atau jahat sedikit pun.
Tidak pernah berbohong walaupun sedikit. Tidak pernah berkata-kata kasar atau membentak papa atau mamamu atau marah-marah pada papa dan mama. Sedikit pun tidak pernah. Tidak pernah diam-diam mengambil barang yang tidak boleh kita ambil. Artinya, selalu melakukan hal yang benar setiap saat, bahkan saat tidak ada yang melihat. Wah, itu sulit ya kids. Kakak pun rasanya bukan orang yang baik. Kakak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Rasanya tidak mungkin menjadi benar-benar baik. Itu sebabnya Yesus berkata, hanya Tuhan yang baik. Tetapi Yesus sendiri adalah Tuhan. Jadi ketika kita melihat kehidupan Yesus, kita melihat satu-satunya manusia yang benar-benar baik loh. Ya, Yesus baik bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Dia baik ketika ada orang-orang yang mencoba membunuhnya. Dia tetap baik kepada teman yang menyakitinya. Wah kids, kalau hanya Tuhan yang baik, lalu bagaimana dong kamu dan kakak bisa bertumbuh dalam buah kebaikan ya? Bisakah kita menjadi baik kids? Ingat kids, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Ya, mungkin kita pernah berbuat buruk atau berbuat hal yang tidak baik dan jahat. Tetapi semua perbuatan buruk dan jahat kita telah dihapuskan melalui kematian Yesus di kayu salib. Lalu ingat, ada penolong kita kids. Siapa penolong kita? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kamu agar kamu semakin serupa dengan Yesus di dalam kebaikan. Roh Kudus akan membantu berlatih melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak seorang pun yang melihat. Dia akan menolongmu tetap melakukan hal yang benar ketika hidupmu sedang sulit, bahkan ketika teman-temanmu memusuhi kamu karena kamu melakukan hal yang benar. Roh Kudus akan menolong menghasilkan buah kebaikan. Ingat, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa melakukan kebaikan setiap saat karena kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Yeay! Lalu, bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita ya? Kita harus dekat dengan Tuhan dan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dan menuntun kita melakukan hal yang benar melalui firman Tuhan. Apakah kalian suka mendengar firman Tuhan? Ya, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan akan mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar. Kalau cuma diingatkan sekali, kakak seringkali lupa loh. Misalnya, ketika sudah diingatkan oleh papa dan mama akan sesuatu, akhirnya kelupaan juga. Sepertinya kakak harus sering diingatkan. Nah, kita juga harus sering diingatkan untuk berbuat kebaikan. Untuk melakukan hal yang benar setiap saat. Supaya sering diingatkan, harus sering juga ya mendengarkan firman Tuhan dengan mendengarkan Super Bible Story setiap minggu. Mintalah juga kepada papa dan mama untuk membacakan Alkitab setiap hari. Jadi kita bisa diingatkan setiap saat. Yes, mari kita berlatih menunjukkan kebaikan setiap hari. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Yuk kids, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau selalu baik setiap saat dan kepada semua orang. Roh Kudus, tolong aku untuk dapat menunjukkan kebaikan setiap saat dan melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, amin. Yeay, mari kita nyanyikan lagu ini kids.
Kids sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Yuk sekarang kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk men-scan QR Code persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, kakak juga mau mengajak kamu untuk ikut Kesan Kids. Kesan Anak Connect setiap hari Jumat 2 minggu 1 kali melalui Zoom. Info jadwal Connect bisa kamu tanyakan ke nomor WhatsApp ini ya. Info kegiatan Maester lainnya juga kamu bisa ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Tetap jaga kesehatan ya kids, supaya kita bisa beribadah lagi minggu depan. See you! My Star, let your light shine!